mau nyetopin hamil nih, udah 4 aja. Terus Mas Anung kayak, kamu yakin mau ngegugurin gitu kan? Udah di titik sekarang ya, semenjak aku udah menerima diriku, udah cinta dengan diri aku, pendapat orang lain benar-benar tidak pengaruh terlalu besar ke diri aku. Kadang-kadang kan kita hidup di masa depan, berarti kalau gitu kan orang yang overthinking hidupnya di masa depan. Aku lagi belajar bagaimana aku hidup di masa ini, menikmati masa ini, nggak usah mindful itu penting banget, nggak terlalu pusing mikirin itu. Maksudnya sempat kepikiran mau nyetopin hamil nih, udah 4 aja. Terus Mas Anung kayak, kamu yakin mau ngegugurin gitu kan? Kayak nggak mau, pokoknya aku baru nemuin diri aku baru nemuin kesenangan aku, kok aku harus hamil lagi. Dan ngerasa udah cukup, anaknya udah 2 perempuan 2 laki-laki, udah gede, udah selesai ASI. Karena semua anak tuh aku ASI 2 tahun. Luar biasa. Iya, jadi kayak baru bebas dari nyusuin gitu kan, tiba-tiba aku harus hamil lagi, harus nyusuin lagi gitu. Itu sempat drop banget. Tapi nangis dong sempet. Wah, nangis selama 3 bulan pertama, kalut, sempat mikirin mau ngegugurin, panik ke kanan kiri, nyari di Indonesia bisa gugurin di mana, nggak ada. Akhirnya ke Singapura katanya bisa. Mas Anung juga agak, ya karena dia udah kenal aku, kayak waktu di Bali awal dia, ini aku udah cari tempat nih, kamu bisa gugurin di sini. Aku udah booking tiket, aku udah booking kliniknya, kita jalan ya 2 hari lagi. Ini dia berarti suamimu tuh benar-benar bukan, pokoknya dia selalu ya udah mau apa, ayo diikutin maunya gitu. Kayak aku pakai jilbab, ya udah nih aku udah cari tempat. Padahal awal Mas Anung bilang kenapa sih gitu, ya udah gitu kan. Cuman kayak nggak punya suami, paniknya gitu kan. Cuman dia karena kenal aku, akhirnya pas udah bookingin tempat, aku mulai yakin nih ya, kayak udah 3 bulan nih. Terus aku punya sahabat ya, Shiren Sungkara Tengku Wisnu tuh salah satu sahabat yang dekat banget sama aku. Terus pas dapet itu tiba-tiba Shiren nelfon. Terus Wisnu bilang, ya kamu gak pernah tahu loh anak mana yang akan memberikan mahkota buat kamu di surga nanti gitu. Jangan-jangan yang terakhir ini. Terus kayak, iya juga ya gitu. Jadi, nah karena Inu ngomong gitu, Shiren ngingetin, terus aku pikir ya Allah kan selalu punya cara ya untuk ngingetin gitu kan. Apa iya ya, apa segitu gue gak pengennya nih hamil lagi gitu kan. Akhirnya aku tetap bisa olahraga kok, kata temanku yang di gym, lo tetap bisa olahraga kok walau hamil, nanti juga habis melahirkan kita bisa olahraga lagi bareng gitu. Ya udah aku tetap jalanin dan alhamdulillah pandemi. Kenapa alhamdulillah pandemi? Ya berarti tempat gym aku yang biasa ditutup. Jadi kan mau nggak mau aku harus di rumah. Aku nggak bisa main kemana-mana juga. Aku harus di rumah gitu kan. Harus jalannya. Iya kan. Pandemi mau ngapain? Nggak bisa kemana-mana. Emang orang hamil kan anaknya di rumah gitu kan. Emang Allah udah ngatur semua. Aku nggak kebayang gimana ketika taunya aku ngegugurin terus pandemi, nggak bisa kemana-mana lo juga gitu kan. Terus pas pandemi justru itu satu hadiah yang luar biasa. Aku hamil, aku melahirkan, aku bisa menikmati punya bayi tanpa harus keluar-luar gitu kan. Bisa menikmati setiap hari waktunya sama dia, ngurus sendiri. Jadi kayak ya Allah tuh udah nyeting plan yang terbaik buat hambanya. Makanya kadang-kadang gak usah so tau deh lu manusia, ngatur-ngatur ini yang terbaik. Tuhan tuh udah lebih tahu apa yang terbaik buat kamu gitu. Jadi siap mau lagi? Kali ini beneran cukup sih. Kali ini udah, terima kasih. Mendi deh nih, ada kalau nanya mulu dari kemarin. Sekarang beneran udah self love di harus ya. Gitu. Aduh. Ya itulah perempuan dengan multi perannya. Iya ya kan? benar. Tapi masih bisa berdiri dengan, ya maksudnya kayak contoh Saskia gitu kan. Masih cakep, langsing. Alhamdulillah. Ya kan? Oh iya, tadi kita sebelum tapping ditanya kan makanya gimana kok badannya masih kurus ya. Tadi itu aku bilang kolesterolnya tinggi. Jadi dari situ mulai jaga makan. Ternyata dengan jaga makan gak cuma kolesterolnya yang turun, ternyata badan kita juga jadi bagus. Nah self love lagi, itu balik lagi ke self love. Ternyata ketika badan bagus, terus kita berpenampilan bagus, bukan buat orang lain sih yang penting. Yang penting adalah buat diri kita sendiri. Walaupun aku jilbaban, aku juga sering kadang-kadang ngecat rambut, potong rambut. Aku juga maunya sama stylistnya yang bagus gitu kan. Terus aku pakai anting apa segala macam. Kadang nanya pada buat siapa sih? Buat aku sendiri. Karena aku cantik, aku apa buat diriku sendiri, baru buat suami. Ketika orang banyak ngelihatnya bagus, buat aku itu bonus. Tapi orang banyak ngelihat bagus, ya alhamdulillah. Orang banyak ngelihatnya nggak suka, ya nggak masalah sih. Yang penting aku suka gitu. Tapi ada tahap itu tuh. Udah banget.
Tapi ada di along the way gitu, ada orang yang maksudnya nggak suka atau mungkin ada banget dong, apalagi kan zaman media sosial apa semua pada komen kan kayak gimana sih Saskia tuh artis yang paling nggak kayak artis, udah penampilannya begitu aja, pakai bajunya nggak ada yang mahal, bajunya juga biasa, ya kan media sosial gitu dan ya untungnya aku udah menikah dengan Mas Hanung ya di zaman ada media sosial gini, jadi ngelihat gitu tuh jadi kayak nggak masalah sih, nggak terganggu sama sekali. Aku tuh udah di titik sekarang ya, semenjak aku udah menerima diriku, udah cinta dengan diri aku, pendapat orang lain benar-benar tidak pengaruh terlalu besar ke diri aku. Mau ada nggak cuman pendapat jelek ya, pendapat bagus pun kayak kamu cantik banget apa segala macam. Kadang-kadang kita digituin kan happy gitu kan. Aku kayak udah di tahap yang oh ya alhamdulillah udah nggak yang, karena sering ketemu orang anak 5 badannya bagus banget, muda banget kayak ABG apa segala macam. Alhamdulillah, tapi nggak yang membuat aku jadi kayak wah gila aku dipuji gini banget, kayak enggak sih. Ketika kita udah bisa maintain perasaan nggak terlalu happy, nggak terlalu sedih, itu tuh udah enak banget sih gitu. Poin penting tuh, nggak mikirin terlalu happy, nggak terlalu sedih, bisa diatur. Oh iya tuh, sama nggak mikirin perkataan orang lain gitu kan. Itu sih paling meliberalisasi ya kayaknya ya. Bener dan enak banget, tapi tetap pendapat orang lain tuh penting. Kalau emang itu sesuatu yang baik ya buat ke kita masukannya, kritikannya, tetap penting kita mendengar pendapat dari orang lain. Tapi kita harus bisa ngatur nih seberapa penting dia masuk ke dalam hati kita yang paling dalam dan kepikiran kita gitu. Yang paling penting ketika kita udah mencintai diri kita sendiri, kita udah bisa ngeblok itu semua gitu. Mana yang penting masuk, mana yang oke, cuman sekedar lewat gitu aja. Sekarang yang jadi PR sama aku, gimana anak aku gak harus lama itu untuk dia mencintai dan menerima dirinya sendiri. Karena anakku yang ABG 12 tahun udah mulai panik nih kadang. Kamu kenapa gini sih? Ya biar keren, soalnya kan sekarang hitsnya lagi gini. Aku selalu bilang, jangan melakukan berpakaian menjadi sesuatu yang lagi hits, yang orang-orang lagi suka. Kamu harus tahu apa yang sesuai dengan diri kamu. Karena Allah tuh luar biasa menciptakan manusia tuh triliunan, miliaran manusia, tapi nggak ada yang sama satupun. Dan kita cantik atas keunikan diri kita sendiri. Ketika kita udah mau mencoba jadi diri orang lain, keunikan kita udah hilang. Kamu udah nggak jadi cantik. Ketika kayak sekarang nih anakku lagi seneng banget Blackpink misalnya, dia ngeliat Lisa, aku bilang jangan pengen jadi Lisa, kamu cantik karena kamu sibil. Kamu cari keunikan kamu, jadi jangan mencoba menjadi dia, jadi diri kamu sendiri gitu. Itu yang udah mulai aku masukin ke anak-anakku, karena pentingnya buat ABG sekarang. Benar, apalagi dengan media sosial ya sekarang ya. Itu dia. Di comparison dan lain-lain. Tapi aku amazed loh, sampai maksudnya kamu sampai bisa, sorry aku nggak follow kamu gitu. Iya, karena you know your limits gitu. Iya, kalau nggak kuat sih mute aja dulu, saranku mute aja dulu. Tapi kalau udah mulai kuat, tinggal bilang sorry gue nggak follow lu. Aku di teman-temanku tuh terkenal aku orang yang paling terus terang sih. Oh gitu. Jadi aku terkenal orang yang paling apa adanya. Saking aku udah di tahap udah nggak terlalu pusing gitu. Jadi aku kalau ketemu orang mereka udah kayak tahu. Iya apa yang aku omongin, apa yang aku rasain gitu. Jadi biar orang gak baper. Mungkin aku bilang, gue gak follow lo, kenapa lo keren banget, sumpah. Dan gue tau gue gak bisa sampai tahap lo gitu. Jadi daripada hati gue ngeliat lo pusing tiap hari gimana cara aku bisa jadi kayak kamu, aku gak follow ya. Karena lo keren banget. Dan itu aku terus terang bukan sinis, bukan sarkas, tapi emang purely lo keren banget. Atau aduh hidup lo enak banget, lo jalan-jalan mulu apa dengan anak banyak lo bisa jalan-jalan. Gue gak bisa tahap itu, aku unfollow dulu. Itu menjaga hati kamu juga. Menjaga hati aku, dan dia juga jadi tahu kenapa dia gak follow gitu. Tips tuh. Iya tips tuh. Kita harus komunikasinya tahu. Baik gitu loh. Maksudnya bukan karena iri gitu kan. Dan apa yang membuat El senang sama apa yang membuat Mandy senang kan bisa aja berbeda. Ya. Dan kadang-kadang kita juga suka, ya kok ini buat dia happy, tapi memang itu nggak buat gue happy, apa gue yang aneh. Memang kadang-kadang beda aja gitu kan. Tadi Saskia bilang ya setiap manusia unik gitu. Iya benar banget. Bisa jadi apa yang membuat El happy gitu. El kan senang traveling dia. Yeah. Dia juga senang traveling gitu orangnya. Aku juga, maksudnya orang nggak terlalu suka traveling gitu. Kadang-kadang juga, ayo dong men. Traveling gini ngajak. Iya gitu. Tapi gak berhasil. Cuma maksudnya kalau aku sih takut naik pesawat, sebenarnya suka. Cuma naik pesawat tuh udah stres kayak. Ya kan? Belum naik pesawat seminggu sebelumnya aku udah sesak nafas. Terus jalan-jalan selama perjalanan 14 hari di Eropa, bukannya happy, cuma mikirin gimana pesawat pulang nanti ya. Nah, itu benar. Sama ya.
Ya tapi memang ada sih orang-orang seperti itu. Maksudnya memang balik lagi memang nggak bisa dipaksain gitu. Aku juga punya saudara kayak gitu maksudnya. Kak, aku kayaknya nggak bisa deh lama-lama di pesawat, aku bisa gila deh kayaknya gitu. Ya udah emang bukan dia gitu. Iya benar. It's okay. Kebahagiaan orang berbeda-beda. Tapi pengen loh aku juga traveling tanpa takut naik pesawat ya. Itu pelajaran selanjutnya, bagaimana bisa berdamai dengan diri sendiri kan. Kadang-kadang kan kita hidup di masa depan, berarti kalau gitu kan orang yang overthinking hidupnya di masa depan. Aku lagi belajar bagaimana aku hidup di masa ini, menikmati masa ini, nggak usah mindful itu penting banget, nggak terlalu pusing mikirin itu karena kita hidup di masa depan itu benar-benar membuang waktu dan energi kita banyak yang hilang. Itu tuh yang mau aku tanya. Kan tadi kamu bilang kan kamu kayak nge-gym kan, fisik segala macam, happy, endorfin, yes. Tapi gimana cara kamu maintain apa yang ada di dalam gitu? Apakah dengan maksudnya berdoa? Apa kamu punya sehari-hari itu ada waktu khusus untuk kamu ngobrol sama Tuhan? Atau lagi gimana sih? Holistik Iya, holistik kan. Nah kalau di Islam tuh tadi yang dibilang ketika kita mengenal diri kita, Kau juga mengenalku kata Allah gitu. Jadi pastinya kalau Muslim kan emang sehari kan kita 5 kali pasti ada sholat. Cuman tahapan sholat itu juga berbeda-beda. Ada orang yang lagi-lagi Allah juga ngasih tahu nih, banyak orang yang merasa udah sholat tapi sebenarnya dia tidak benar-benar sholat gitu loh. Jadi dia cuma sekedar menggugurkan kewajiban tapi esensi sholatnya hilang gitu. Jadi ketika aku bagaimana untuk masalah aku dengan Tuhan gitu kan, ya benar-benar ketika aku menjalankan, aku benar-benar memahami dulu nih apa yang aku lakuin gitu. Jadi ketika sholat, benar-benar kayak, nih aku sholat, aku dulu tipe yang sholat tuh, udah yang penting sholat tepat waktu dulu daripada lewat gitu. Menikah sama Mas Anung, mau ngapain sholat tepat waktu? Kalau lagi buru-buru mau makan atau lagi mau acara, udah acara dulu. Tapi ntar sholatnya di ujung waktu. Lebih baik sholat ujung waktu, tapi baca Al-Fatihah benar-benar tenang. Kita komunikasi, karena sholat tuh kita komunikasi, bukan sekedar ritual. Koneksi ya. Iya, karena selama ini benar, karena selama ini ibadah yang aku jalankan ibadah ritual. Ya karena lahir udah Islam, sholat itu wajib ya jalanin gitu. Makanya nikah sama Mas Anung tuh banyak merubah persepsiku banget ya, karena bedanya 12 tahun gitu. Jadi apa yang aku jalanin gerabak gerubuk itu dia udah lewatin dulu gitu kan. Jadi ketika nikah sama dia semuanya dibenerin sih. Nah ibadahku juga gitu. Jadi sholatnya ketika aku ngaji kajian, sempet kan lagi rame tuh teman-teman kajian kesini, rame-rame berangkat ke kajian gitu. Dia selalu narik aku, mau ngapain kajian? Apa yang dicari? Mau belajar gini-gini? Oke. Apa yang dicari, gurunya seperti apa, mau belajar apa, mau nanya aku dulu nggak gitu-gitu. Jadi cara aku sekarang mendekatkan diri sama Tuhan, ternyata aku bukan tipe yang datang ke kajian rame dengerin, karena kadang-kadang suka ke distract kanan kiri, pas lagi situ malah diajak ngobrol terus pengen ngomong, bisa diem nggak, lagi pengen denger kajian nih gitu. Kadang-kadang suka nggak enak gitu kan. Aku lebih memilih sendiri. Jadi aku kalau sehari-hari di jalan itu kan biasanya antar jemput anak itu bisa ada 2 jam di mobil. Aku seneng banget denger kajian sendiri di mobil. Jadi dengar Ustadz A, B, C, tapi di mobil dan sendirian. Dan gak tahu kenapa aku gak seneng denger kajian tuh rame-rame. Ada orang di sebelahku, 1 orang aja, ada Mas Anung aja. Aku denger kajian di mobil, Mas Anung masuk, aku jemput, aku ganti, aku dengerin yang lain lagi gitu. Karena ternyata ketika aku sama Tuhan, aku lebih seneng aku sendiri gitu loh. Aku ada ruang private, ada ruang private. Makanya di mobil aku gak pernah pakai supir. Ke Jogja pun aku nyetir sendiri, karena di mobil tuh waktu aku kadang-kadang nih waktu religius, aku spiritual, aku di sini nih, aku senang banget denger kajian di mobil gitu. Iya. Aku juga kadang melakukan itu sih. Jadi kayak my silent moment itu tuh buat dengerin khotbah ya. Gitu. Ya kan sendiri. Iya, bahkan temanku, gue juga pengen denger dong, nggak apa-apa kita sama-sama denger, gue nggak ngobrol, nggak bisa. Ini waktuku sendiri. Iya. Nah, beda, itu di mobil. Soalnya beda. Iya. Gitu. Berarti dengan kata lain Tuhan juga mengisi hati. Sangat justru itu poin yang paling penting, yang paling basic. Ketika aku dekat sama Allah, aku bisa kenal diriku, bisa menikmati perjalanan ini dengan mudah gitu. Jadi ketika aku dari tadi juga bilang kan, ketika urusan kita sama Tuhan itu baik, otomatis urusan kita sama manusia juga pasti akan baik. Gitu. Karena kita udah kejaga nih, kalau di agama kan tiap agama pasti ada rambu-rambunya sendiri, kita mau ngapain apa, dan semua rambu-rambu yang ada dalam setiap agama pasti itu akan baik untuk hubungan dengan manusia lainnya gitu. Setuju. Jadi terisi. Betul.
Iya bener banget. Aku juga mau nanya ini nih, setiap hari kan kita nggak selalu sebagai manusia kan pasti kan happy terus. Setiap hari itu kan namanya as a human kita kadang-kadang mood kita di atas, mood kita di bawah, naik turun. Apakah Saskia merasakan hal yang sama? Ya pastilah ya. Dengan anak sebanyak itu, dengan tekanan pekerjaan sebanyak itu pasti banget. Calm and sane. Aku biasanya kalau lagi kesel, lagi bete, lagi apa, aku kabur ke kamar sih. Aku biasanya cari ruangan sendiri gitu. Dan aku emang nggak butuh waktu lama untuk itu. Tapi yang jelas aku butuh sendirian, nggak ada yang ganggu. Aku tenangin diri aku gitu kan. Misalnya kayak lagi apa, aku duduk, aku rebahan sebentar, menenangkan diri aku, baru aku nemuin orang-orang gitu. Jadi misalnya lagi emosi aja, ngadepin karyawan, ada yang salah, ada yang apa, Mas Anung kayak sana omongin, sana telepon gitu kan. Enggak, aku enggak akan ngobrol sama siapapun, negur siapapun dalam kondisi aku emosi. Dulu tuh kalau zaman-zaman masih ABG apa, kalau marah aku samperin, ngomong sama orang sambil gemeteran marah, itu rasanya kayak pas keluar relax gitu kan. Tapi kalau aku yang sekarang, aku tidak akan pernah mau ngomong sama siapapun ketika aku emosi. Aku cari tempat kosong, aku tenangin diri. Kalau kayaknya saat itu belum tenang, ngomong sama orang tersebut juga masih belum oke, aku biasa akan menunda sampai aku bisa ngomong nggak dalam kondisi emosi. Karena apa sih? Ketika kita ngomong, kita lagi emosi nih, kita tuh cuman butuh ngeluarin rasanya enak. Dan paling enak kan langsung ngeluarin ke orang tersebut. Ketika kita ngeluarin dalam kondisi emosi, kita nggak tahu nih omongan kita, sikap kita, cara kita menyakiti orang tersebut apa enggak. Jangan sampai ketika kita lega, tapi ada orang baru yang tersakiti gitu loh. Nah kadang-kadang hal yang sakit itu keingetnya sama orang lebih lama dibanding ketika kita berbuat baik gitu. Jadi aku nggak pengen orang lekatnya ketika aku sakitin gitu. Jadi lebih baik aku berdamai dengan diri, baru menemui. Bahkan sama anak juga. Kalau ketemu anakku coba tanya deh, Bia pernah marah nggak? Anakku tuh kayak, aku selalu bilang Mas Anung, anakku nggak ada yang takut sama aku sama sekali. Aku pusing. Kamu sih nggak pernah marah. Aku nggak bisa marah. Aku lah emosinya kayak aku marah ya. Aku akan marah nih sekarang. Aku akan ngomong kata Mas Anung, coba mau lihat marahnya. Tiap aku bilang marah tuh semua mbak di rumah, suami, sahabatku tuh cuma ketawa. Coba sana marah, mau lihat gitu. Karena tahu aku nggak bisa marah gitu. Karena aku ada memori ketika aku masih ingat momen-momen ketika mamahku marahin aku pas kecil. Tapi ketika momen mamahku baik agak samar gitu. Tapi yang lebih lekat momen, situasi, apanya itu ketika mama marah. Ternyata dan aku nggak mau anakku punya memori itu sama aku gitu. Jadi aku bilang Mas Anung, kalau marah-marah kamu aja. Aku mau memori baik aja ke anak-anak. Nah, selama ini apakah ada titik lain yang mau kamu tuju nggak? Titik lain, maksudnya kan so far kamu udah berproses juga, sudah bertumbuh dan juga udah ada journey-nya gitu kan. Ada sebenarnya sih titik lainnya lebih ke anak sih sekarang, karena kan anakku udah mulai masuk usia ABG gitu kan. Aku pengen mereka tidak setelat aku untuk mengenal dan mencintai dirinya, karena apalagi mereka anak-anak yang orang tuanya dikenal gitu. Jadi kadang-kadang serangan orang tuh udah masuk deh sekarang. Kok anaknya nggak secantik mamahnya ya? Kadang-kadang suka ada gitu. Kok anaknya begini ya? Kok anaknya begitu gitu. Jadi mereka dapat serangan yang cukup berbeda dibanding anak-anak yang mungkin bukan anak public figure gitu. Sama-sama punya ujian, cuman ujiannya mereka berbeda kan. Cuman, nah ini yang kadang-kadang aku harus mencoba mengajarkan, kan ngajarin soal self love tuh nggak mudah gitu kan, apalagi ke anak-anak. Ngajarin kamu harus pede, cantik itu nggak sesuai standar yang ada di medsos, yang ada di internet. Cantik itu ya kamu diri sendiri. Terus yang kayak gitu-gitu tuh yang menjadi PR aku buat anakku yang 2 perempuan, buat anak laki-lakiku juga aku ngasih PR bahwa cantik tuh nggak harus begini, bagaimana kamu nge-treat perempuan. Jadi ya karena kan sekarang sebagai ibu kita lagi mendidik manusia baru kan, bagaimana manusia-manusia ini tidak tumbuh menjadi orang-orang yang dulu nyakitin kita, yang begitulah, yang menyakiti orang lain. Tapi bisa membela diri sendiri juga gitu ya. Benar, itu juga penting ya? Harus punya. Karena gini, orang kalau udah mencintai dirinya, udah mengenal dirinya, pasti ke orang lain juga dia akan baik gitu loh. Karena udah nggak terlalu pusing, nggak terlalu mikirin lo begini apa segala macem gitu. Udah banyak menerima, udah banyak bersyukur gitu. Jadi orang-orang yang marah, orang iri, orang yang hate comment gitu kan, itu orang yang sebenarnya mereka belum mengenal dirinya sendiri sih. Gitu. Sampai di sini sih sangat terinspirasi. Jadi gue kayak pengen merenung gitu, mengenal diri sendiri, asik. Di sini sendiri dulu ya. Biar ngerasa cukup. Iya sih. Karena kan maksudnya memang itu tujuan hidup ya. Maksudnya pengen banget hidup tuh
senang, happy, kayak tanpa beban. Maksudnya nggak ada beban mikirin apa kata orang lain. Senang dengan apa istilahnya ya, maksudnya mengenal purpose hidup kita juga gitu, tujuan. Tadi Saskia juga bilang kayak waktu dengan Tuhan itu juga penting, which is aku sangat percaya itu. Iya, benar. Karena kan kita juga nggak mungkin tahu purpose hidup kita kalau kita nggak tahu pencipta kita kan. Iya, betul, gitu kan. Betul banget. Iya. Nah, mungkin ada tips lain nggak Saskia buat teman-teman yang dengerin nih, kayak bagaimana mereka sih baru mau start juga ya kan. Yang penting kita harus merasa cukup sih sama apa yang kita miliki gitu. Ketika kita udah merasa cukup, kita bersyukur dengan apapun yang Allah udah kasih ke kita gitu. Jadi kayak misalnya yang tadi aku bilang, coba kurangin melihat orang yang jauh di atas kita. Jadi kayak misalnya kemarin anakku masuk ICU, itu rasanya kayak kenapa sih anakku di ICU, sedih banget gitu. Tapi ketika sedihku udah mau terlalu dalam, aku lihat lagi, ya ada orang yang anaknya bahkan lebih berat penyakitnya, mungkin orang-orang yang anaknya lahir disabilitas, atau orang-orang yang dihadapkan anaknya cancer, atau orang-orang yang anaknya diambil di usia muda gitu kan. Jadi ketika aku mau sedih yang terlalu dalam, langsung enggak deh, aku bersyukur anakku di ICU tapi kondisinya masih baik, aku masih punya uang buat berobat. Aku masih ada dokter-dokter di sini yang bisa ngurusin mereka. Aku lihat anak-anak yang di Suriah saat itu mereka habis gempa, mereka tertimbun, mereka apa gitu. Jadi ketika ada mulai sedikit timbul perasaan ngerasa tidak cukup, langsung buru-buru ngelihat orang yang di bawah kita. Udah kelar deh hidup kita, akan langsung ngerasa bersyukur sih cukup. Ketika ngerasa kalau nggak ada duit ya, lihat aja orang yang di jalan yang lebih susah. Terus ngelihat aja orang-orang yang lagi kena gempa atau orang-orang yang lagi kena perang, mereka hidup di dunia, di negara yang lagi perang, itu hidupnya susah banget, mau makan aja susah. Jadi mau punya berapapun yang lagi kita punya, semua akan terasa cukup ketika kita melihat orang yang di bawah kita. Jadi mulai sortir siapa aja yang di follow supaya nggak terlalu standar hidupnya, nggak pusing. Untuk ngomong gitu ya. Iya, nggak pusing, nggak capek buat ngejar sesuatu yang out of dari kita. Capek mau ngapain. Bersyukur aja. Dan ketika bersyukur, Tuhan pasti akan terus memberikan lebih. Kita akan ditambah lagi nikmatnya sama Allah ketika bersyukur, tapi ya gitu. Wow, belajar banyak dari Saskia hari ini. Coba kita lihat siapa yang kita mau unfollow. Jangan juga. Tapi kalau hatinya kuat sih nggak masalah loh. Aku juga follow Syahrini yang hidupnya kayak enak banget, kayak cuman jalan-jalan di Jepang apa kayak, cuman kayak ngelihat dia happy aja. Alhamdulillah juga, karena juga selalu bersyukur. Dia selalu menceritakan kehidupan dia dekat dengan Tuhan apa segala macem. Tapi artis luar negeri gak kuat deh ngikutinnya. Tapi setiap orang punya battle sendiri. Iya, tapi aku masih kuat sih follow Jello. Iya, aku juga kuat kalau itu. Iya, karena targetku 50 badanku harus segitu. Jadi ngeliat dia juga. Jadi bukan berarti ngelihatnya jadi semua teman kita yang lebih kaya, lebih apa. Kadang kita juga butuh orang yang pencapaiannya lebih tinggi dari kita buat motivasi. Betul. Karena kan gak mungkin nih hidup kita targetnya di sini terus. Karena kan target tiap tahun harus naik gitu kan. Masa udah cukup sampai sini ya ada target lagi, apalagi pengusaha kan harus lebih besar lagi, lebih besar. Jadi kita juga butuh follow orang yang inspirasional, yang besar, yang apa, supaya target kita juga terus naik gitu. Mungkin kita lebih aware gitu ya. Siapa yang kita follow, kan ada orang yang nunjukin kemewahannya tapi nggak ada arti apa-apa, cuman aku pakai ini, aku kesini gitu kan. Tapi ada juga orang yang kayak Syahrini gitu misalnya, kayak sekarang kan kita lihat kayak, tapi di captionnya kita lihat juga dia selalu bersyukur, dia apa, ngelihatnya jadi ya senang aja. Cinta Laura, kita ngelihat banyak banget pelajaran yang aku dapetin dari dia, pinter banget gitu kan. Mau di apa, jadi mereka juga kaya-kaya, mereka pakai barang-barang mahal, mereka keluar negeri, aku tetap follow mereka karena aku juga dapat banyak hal dari mereka gitu. Nggak cuma sekedar iri doang, nggak sanggup ke sana gitu. Thank you so much Saskia. Sama-sama, belajar makasih. banyak. Yes. Yang senang banget hari ini kita banyak banget ngobrol tentang self love bareng Zaskia, dan aku sama Mandy belajar banyak banget gitu ya tentang bagaimana kita bisa accept diri kita, dan gimana kita bisa punya journey yang baik gitu loh di self love. Jadi aku juga mau share sedikit nih Men. Jadi ada satu campaign yang menurut aku juga align kali ya, align dengan topik kita hari ini ya, dari You Beauty. Itu namanya Would You Love You gitu. Jadi campaign Would You Love You ini juga menyuarakan message yang sama dengan yang kita obrolin nih dari tadi ya, tentang self love. Nah, message-nya itu ya kiranya seluruh perempuan di Indonesia bisa lebih menerima dan mencintai diri masing-masing gitu.
Nah, di campaign ini menariknya adalah aku pengen ngajak juga teman-teman untuk join karena ada hadiahnya. Wow. Gitu. Jadi kalian juga bisa berpartisipasi dalam campaign ini untuk menyebarkan pesan dan semangat yang sama. Nah, raih kesempatan untuk menangkan hadiah jutaan rupiah dari YouBeauty. Menarik kan? Menarik gitu. dong. Nah, mungkin lu ada kisi-kisinya nggak tuh caranya ya kan? Oke. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah unggah foto kamu dalam pose hug yourself ke Instagram dan gunakan hashtag You Love You di dalam foto kamu yang disediakan oleh tim YouBeauty. Yang kedua, jangan lupa tulis caption apa arti Would You Love You menurut kamu secara pribadi, dan jangan lupa gunakan hashtagnya juga Would You Love You tadi di caption kamu. Nah, dan tag dan mention Instagramnya YouBeauty @YouBeauty_IDN, dan pastikan akun kamu tidak di private. Seperti itu caranya, El. Nanti kita bantu untuk teman-teman yang nonton di YouTube, kita tulis di bawah ya. Jadi kalian juga bisa kalian bisa lihat lebih detail lagi untuk ikutan campaign ini. Nah, nggak cuman campaignnya aja yang menarik menurut gua, produknya juga oke banget karena ya as you know orang Indonesia gitu, apalagi perempuan pengennya apa? Cantik. Bukan ya kan? Kamu cantik gitu kan. Cantik itu dilihat, kadang orang dilihat dari radiance-nya, dari cerah enggak sih muka lo gitu kan. Tapi menurut aku yang paling penting adalah kulit itu tuh sehat dulu aja gitu. Nah, ada satu produk dari YouBeauty yang menurut aku menarik, dan ini aku dengar-dengar hero produk dari mereka yang mengandung Sim White 377, Pure Cica Essence, Niacinamide, Ceramide, dan antioksidan. Nah, ini tuh buat apa sih? Buat skin barrier-nya lebih ditingkatkan lagi. Buat kulit sehat itu skin barrier harus dinaikin lagi, dan otomatis mencerahkan kulit yang kusam gitu karena ada niacinamide-nya gitu. Produknya apa namanya? Yaitu You Radiance Up gitu. Jadi dia ada seriesnya, kalau nggak salah ada 3 ya. Ada 3. Nanti mungkin kita juga bisa share link di bawah kalau kalian mau lihat produknya. Nanti boleh langsung dilihat sendiri produk-produk dari YouBeauty. So once again thank you banget Saskia untuk hadir di podcast kita Saskia. Gitu ya, ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Hopefully nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang lain ya. Amin, insyaallah. Sehat-sehat terus. Yourself. Kayak Penny aja lupa. Thank you so much ladies for listening. See you on the next episode. Bye.